Halo zodiak Capricorn, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Jadi tidak akan 100% ceritanya sama dengan kalian. Dan juga pembacaan ini bisa bersifat vice versa, jadi bisa jadi energi yang terbaca olehku ini adalah energi kamu atau orang yang sedang terkoneksi atau energinya ada di kamu, kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya resonate, kalian pasti paham dengan pembacaan ini atau ya intinya secara garis besar kalian mengertilah apa yang aku bacakan. Tapi kalau kalian tidak resonate dengan pembacaan ini, kalian tidak akan paham dengan pembacaan ini gitu ya. Jadi nggak usah dipaksakan. Oke, pembacaan kali ini itu aku akan mengambil tema tentang siapakah siapakah atau apakah yang sedang dia prioritaskan sekarang ini dan untuk 7 hari ke depannya. Pembacaan ini bersifat timeless, jadi bisa saja ini kapanpun kalau kalian menonton video ini akan bisa resonate gitu ya. Oke. Kalau kalian ingin memfokuskan satu orang yang ingin kalian kepoin dianya, sedang memprioritaskan apa, boleh kalian fokuskan wajahnya dan sebut namanya di dalam hati. Siapa apa dan siapakah yang sedang dia prioritaskan saat ini di 7 hari ke depan ya. Oh, so many. Oke, so many ya. So many. Oke. Ada Ten of Swords. Apa nih? Ten of Pentacles. Seven of Swords. Nine of Cups. Five of Cups. The Moon. Oke, aku akan bacakan 6 kartu dulu ya. Di sini ada yang sorry. Oke, ada yang merasa sakit hati di sini. Ada seseorang yang ditolak atau ada yang intinya ada sesuatu yang tidak diterima gitu ya. Tidak diterima atau kehilangan. Intinya seperti itu ya. Kehilangan. Dan aku rasa di sini sesuatu itu tentang komitmen cinta. Entah kamu melamar seseorang, entah kamu menyatakan perasaanmu terhadap seseorang. Nah, di sini kamu ditolak. Ya, intinya kamu kehilangan dia gitu. Kamu ditolak, entah itu sebuah lamaran cinta atau kamu melamar seseorang. Ya, intinya kamu memiliki niat baik di sini tentang suatu komitmen terhadap seseorang, tapi kamu ditolak di sini. Atau kamu di sini intinya tuh tersakiti oleh seseorang inilah, gitu ya. Dan di sini kamu tuh niat memang mau berkomitmen yang serius, gitu ya. Hanya saja kamu merasa tersakiti, kamu merasa hancur, ya. Kamu merasa apa ya? Apa itu namanya? Kamu tuh mau setia gitu loh sama dia, tapi ternyata dianya itu malah mengkhianati kamu, kayak gitu. Atau ya intinya seperti itu. Dia tidak mau menerima kamu. Mungkin entah itu ada orang baru, ya, entah itu ya dia sudah
ilfeel dengan kamu atau apapun itu. Ya intinya di sini kamu merasa tersakiti oleh dia, merasa kamu ingin setia, ingin serius dengan dia, tapi dianya tidak mau. Kayak gitu ya. Sorry, sorry. Dan ini itu terulang lagi, ya. Entah dengan orang yang sama atau orang yang berbeda. Intinya situasi ini terulang lagi. Jadi kamu udah berulang kali sih apa merasakan situasi atau momen ini gitu. Ya, kamu di sini cukup sedih, cukup terpuruk ya atas apa yang telah terjadi di sini. Ya, entah ini itu akibat dari kesalahan kamu dalam apa? Memfokuskan atau melihat situasi, ya mungkin orang yang kamu lamar, orang yang kamu kasih purpose, orang yang kamu tembak untuk menjadi pacar kamu gitu ya, dia mungkin sudah ada tambatan hati lain seperti itu ya. Atau mungkin kalau ini dia mantanmu ya, dia sudah it's not feeling for you gitu. Udah nggak ada lagi rasa untuk kamu gitu. Mungkin juga dia di sini sudah ada tambatan lain kayak gitu. Ya, mungkin ada sebagian yang dia kembali lagi dengan mantan, ingin kembali lagi dengan mantan, atau dia di sini ada juga yang sebagian dengan orang baru. Tapi this moment itu terulang lagi, sama lagi. Jadi kamu tuh udah berulang kali menyatakan perasaan kamu, tapi ternyata kamu ditolak. Ya, kamu kehilangan it's your love gitu. Kamu ya, kamu tidak mendapatkan eh apa yang kamu inginkan tentang hubungan atau komitmen yang serius di sini. Kayak gitu ya. Oke, lanjut. Ada apa lagi nih kartunya? Hangman. Ya, tapi terbalik ya hangman-nya. Kemudian Six of Sword. Ada Two of Cups. Kemudian ada apa nih? Eight of Wands, tapi terbalik. Kemudian ada The Star. Ada Seven of Pentacles. Oke, aku akan baca per 6 kartu dulu ya. Biar nggak penuh kelihatannya. Oke, ada keterburu-buruan dari kamu, ya. Atau ini bisa vice versa ya. Ini bisa jadi ini kamu ataupun orang yang kamu fokuskan cerita ini. Jadi bisa kamu sesuaikan aja, nggak usah dibuat pusing ya. Kamu sesuaikan aja. Ini pembacaan juga bisa vice versa. Karena kan ini aku tidak tertuju pada individu pembacaannya. This is pembacaan bersifat general gitu ya. The Hangman, ya ada keterburu-buruan atau ada kecerobohan dari kamu atau dia di sini. Oke, ini aku karena pembacaannya untuk Capricorn ya, jadi aku anggap ini kamu lah ya. Tapi bisa vice versa, kamu sesuaikan aja. Jadi mungkin kamu di sini terburu-buru atas tindakan kamu untuk datang menyatakan perasaan kamu pada orang ini, pada seseorang ini. Ya, kamu terlalu terburu-buru, kamu tidak melihat situasi atau kondisinya. Atau mungkin di sini orang yang kamu tuju ini, orang yang kamu berikan tawaran cinta itu, dia sudah kenal kamu. Kamu ini memang orangnya ceroboh loh. Ya, kamu tidak melihat situasi, kamu ego kayak gitu. Kamu ego, kamu hanya mementingkan perasaanmu sendiri, kamu hanya memikirkan keinginanmu sendiri, tidak tidak melihat kondisi dan situasi seseorang. Kayak gitu ya. Nah, di sini kamu terlalu gegabah untuk mengambil suatu tindakan terhadap dia ya, untuk memberikan tawaran cinta ke orang ini kayak gitu.
Dan bisa jadi di sini kamu itu orangnya cemburuan. Oh, jadi kamu di sini orangnya terlalu agresif ya. Kamu terlalu ya bisa dibilang manipulatif. Manipulatif nggak ya? Kayak ya kamu ego. Egomu di sini terlalu besar. Ya, kamu di sini ya terlalu memandang satu situasi itu harus menguntungkan kamu saja. Ya, intinya yang kayak gitu. Kamu di sini orangnya juga cemburuan ya. Di sini kalau kamu misalkan di sini energinya aku ngerasa lebih kuat ke mantan ya. Kamu pengen balikan lagi deh kayaknya ke mantan gitu. Jadi kenapa si orang yang kamu tuju ini, mungkin ini mantan kamu ya, dia tidak mau menerima kamu karena dia sudah tahu sifat kamu. Kamu di sini pemarah atau mungkin kalau di sini kalian seperti kemarin setiap memiliki hubungan dengan kamu, setiap terkoneksi dengan kamu ya, kalian selalu bertengkar ya, entah kamu yang cemburuan gitu ya, kamu terlalu apa ya, agresif, kamu terlalu mengekang kayak gitu. Kamu orangnya ya terlalu bisa dibilang kasar, terlalu kasar kayak gitu terhadap pasangan. Makanya dia di sini menolak kamu. Dan di sini juga kamu akhirnya merasakan gitu ya, kalau kamu akhirnya kehilangan seseorang yang kamu cintai gitu ya. Ada the star, ada yang kamu rasakan itu sesuatu yang hilang gitu ya. Ya mungkin ini orang yang kamu cintai ini lost gitu akhirnya dari kamu. Tapi itu seharusnya kamu, bukan aku menjudge kamu ya, maaf loh Capricorn. Soalnya kartunya ya kayak gini gitu ya, yang terbuka ceritanya yang seperti ini gitu. Maaf deh, bukannya aku menjudge kamu sesuatu menjadi orang yang buruk, no, tidak. Aku hanya membacakan tarot ya, so aku tidak kenal kalian. Jadi tolong jangan marah-marah ya. Ya, dari pembacaannya seperti itu. Kamu terlalu egois like that gitu. Terus ya udah akhirnya ketika kamu menawarkan cinta lagi ke seseorang, ya energi yang agak kuat di sini itu kayaknya sih ke mantan ya. Dia tidak mau lagi menerima kamu. Seperti itu. Ya, sorry, sorry Capricorn. Aku tidak menjudgemu, maaf ya. Kayak gitu. Oke. Dan akhirnya di sini kamu merasa cemas, kamu merasa takut gitu ya. Kamu ya intinya ya kayak gimana sih, kayak orang yang cinta banget tuh sama seseorang tapi ditolak, dan dia udah nggak mau tahu lagi tentang kamu kayak gitu. Padahal kamu cinta banget sama dia. Terus ya udah kayak kamu itu udah bukan lagi prioritas dia, kamu bukan lagi orang yang dia fokuskan, bukan lagi orang yang dicintai, kamu diabaikan oleh dia. Nah, yang kayak gitu loh perasaan yang it's so sad, it's so apa ya, takut itu loh, takut ya, yang seperti itu kamu. Dan juga aku rasa di sini kalau kamu bisa dibilang secara finansial juga kamu tuh lagi drop ya, lagi drop. Mungkin di sini juga ada pemikiran dari orang yang kamu fokuskan, orang yang kamu berikan tawaran ini juga melihat kamu itu gak seimbang gitu, gak seimbang ya secara finansial, secara emosi gitu. Jadi aku rasa tidak ada keuntungan bagi mereka untuk bisa menerima kamu atau menerima kamu lagi kayak gitu. Ya, orang yang kamu tuju ini, ya orang yang kamu berikan tawaran ini, ada sebagian dari mereka yang berpikirannya juga seperti itu. Karena setiap hubungan seseorang itu kan pasti pengen punya peningkatan ke depannya gitu ya. Jadi orang yang kamu tawarkan cintamu lagi juga memikirkan untuk ke depannya gitu. Oke, gini, aku tidak memandang seseorang itu matre ataupun tidak ya. Justru aku malah nggak tahu kayak mana sih orang matre atau orang yang nggak matre itu, nggak. Tapi justru orang
yang memandang juga secara finansial itu juga karena mereka memikirkan masa depan mereka gitu ya. Oke, pemikiran orang itu berbeda-beda. Tapi intinya aku memikirkan gitu. Aku tidak memandang orang itu matre atau tidak matre, tapi mereka memandang kestabilan untuk kedepannya gitu. Ya, orang yang memikirkan tentang finansial juga itu orang yang memikirkan masa depannya ingin seimbang. Ya, like that. Tapi kalau misalnya kamu tidak sepemahaman dengan aku tentang ini, tentang apa sih finansial ini ya, tentang keuangan ini yang tidak seimbang, ya udah nggak usah dipaksakan. It's just my apa pemikiran aku aja ya tentang ya prinsip gitu aja sih ya. Jadi nggak usah dipaksakan ke kamu ya Capricorn, biasa aja, nyantai. Oke, like that. Jadi intinya di sini kamu itu kalau secara finansial masih ya belum seimbang kayak gitu. Makanya itu menjadi salah satu alasan mereka tidak menerimamu. Ya, oke, kita lanjut. Ada dua kartu lagi nih. Ada The Fool. Kemudian ada apa nih? Nine of Wands. Nine of Wands ya. Ini reverse semua nih ya. Terbalik semua. Oke. Aku ambil lagi deh. Mungkin 4. Ya, tapi kalau kartunya lebih, ya pembacanya berarti ya lanjut. Ya. Tapi di sini aku pengen ngambil minimal 4 deh. Biar sekalian 666 gitu ya dalam pembacaan aku. Oke. Oke. It's so udah 4 ya. Two of Pentacles terbalik ya. Kemudian ini ada Nine of Swords. Kemudian ini ada King of Pentacles dan Three of Swords. Oke. I don't know dengan sifat kamu ya Capricorn. I don't know, sumpah. Oke, pembaca ini bisa vice versa. Ini bisa kamu atau dia ya. Jadi bisa kamu sesuaikan aja ceritanya. Intinya dari pembacaan ini itu kalian ada yang angkuh, sombong, ya ego seperti itu. Dari sifat yang kalian miliki kayak gitu. Kamu juga orangnya lalai gitu ya. Kamu orangnya ceroboh. I don't know why. Kenapa aku membacakan kartunya seperti ini? Ini ya dibilang buruk. But aku nggak bisa ngejudge kamu buruk ya. Karena setiap orang kan memiliki perkembangan dalam hidup dia itu beda-beda. Ya, jadi kalau secara apa ya umum yes this is sifat yang buruk gitu ya. But aku nggak menjudge, aku tidak menjudge, oke, it's no problem. Ya, setiap orang memiliki taraf apa perkembangan emosi, taraf physical hidupnya itu beda-beda ya. Oke. Intinya di sini kamu memiliki sifat yang cukup buruk gitu. Maaf ya. Oke. Kamu di sini ngerasa ya kayak why ketika kamu mau serius, ketika kamu apa ya ingin menjalin hubungan dengan seseorang yang memang benar-benar dari lubuk hatimu keinginan itu ada ya. Kenapa banyak sekali kesulitan? Kenapa banyak sekali hambatan yang ada di depan mata? Yes, this is apa ya? Ujian untukmu gitu ya. Ini kalau aku lihat ini salah satu cara Tuhan untuk membuatmu naik level ya gitu. Kamu harus bisa mengerti tentang kehidupan bahwa tidak semua kehidupan itu sesuai dengan apa yang kamu mau. Makanya di sini ketika kamu sangat ingin, ketika kamu sangat-sangat mengharapkan sesuatu, di situ Tuhan bekerja agar kamu jangan berlebihan, ya. Kamu harus sadar diri gitu. Tuhan menginginkan kamu seperti itu, ya. Jangan berlebihan atas segala sesuatu. Kamu lihat dulu kemampuan kamu sampai mana.
Ya, batasan kamu sampai mana seperti itu. Makanya di sini apa yang kamu harapkan, apa yang kamu inginkan benar-benar uh, it's so overload gitu ya, over banget gitu. eh kayak kayak apa ya, keinginan kamu itu udah full banget gitu, pengen banget. Nah, itu seharusnya tidak seperti itu. Ya, jangan terlalu berlebihan. Makanya di sini kamu diberikan hambatan, kamu diberikan kesulitan agar kamu menyadarikan diri gitu ya. Ada situasi di mana apapun yang kamu inginkan itu tidak harus sesuai dengan apa yang kamu inginkan, karena apa yang kamu inginkan belum tentu itu yang terbaik untukmu gitu ya. Di sini Tuhan ingin mengajarkan kamu saja gitu, ingin mengajarkan tentang perkembangan hidup, tentang ya bagaimana tentang kehidupan gitu ya. Oke, ada two of pentacles tapi terbalik ya. Oke, di sini kamu mulai menyadari, oh ternyata dia ya orang yang aku harapkan, orang yang aku cintai itu ternyata seperti itu pemikirannya, atau mungkin ada dari kalimat dia yang membuatmu melek gitu ya. Ya, entah itu apa. Intinya di sini aku rasa kamu akhirnya tersadarkan kayak gitu. Dan kamu di sini mencoba untuk menerima situasi ini, bahwa kamu ya ditolak seperti itu. Kamu mulai menerima di sini. Tapi ketika kamu mulai menerima, kamu ingin membuat hatimu tidak merasa tersakiti. Ya, intinya kamu di sini ingin membahagiakan dirimu ya, membuat dirimu menerima situasi, tapi itu kayak dipaksain gitu loh. Ya, you know ya, maksudku kayak ya yaudah deh gitu. eh Apa namanya? Memang harus bukan kayak yang harusnya ya ya udah memang begini, but oke, kalau you nggak mau gua gitu, kalau you nggak mau gua gitu, kalau kamu tidak mau dengan gua, ya udah gitu. Ya, kamu masih di sini bermain dengan ego. Ya, kamu masih memaksakan kehendak kamu, masih memaksakan bahwa apa tuh? Memaksakan bahwa kamu bisa bahagia juga kok tanpa dia gitu. Intinya kamu di sini masih bermain ego gitu ya. Kamu memaksakan kebahagiaan dalam dirimu gitu ya. Bisa jadi juga apa namanya? Ya, intinya di sini kamu merasa eh gue fine juga kok gitu. Ya, gue fine juga kok tanpa lu. Padahal di sini kamu merasa tersakiti banget. Kayak gitu sih ya. Oke, ada apa nih? Nine of Swords. Oke, di sini kamu akhirnya merasakan ya, walaupun kamu di sini memaksakan bahwa kamu baik-baik saja ya, kamu akan fine gitu. Ya, akan membuat dirimu juga bahagia gitu juga, tapi karena dipaksakan, tetap dalam hati kecilmu, dalam dirimu itu kamu tetap merasa kayak terpenjara, kayak apa ada ya ketakutan ya, ketakutan, terus juga ya ada rasa malu juga karena kamu dengan pedenya menawarkan cinta pada dia, ternyata kamu ditolak gitu ya, karena ya mungkin karena kecerobohan kamu, karena kamu tidak melihat situasi. Ya, entah dia sudah memiliki gebetan baru, entah dia sudah suka pada orang lain kayak gitu ya. Oke, intinya kamu di sini merasa malu, kamu merasa ya cukup sakit ya, sakit kayak gitu. Oke, di sini pesannya kamu memang ya udah deh fokus dulu aja pada kehidupan kamu, pada finansial, pada karir kayak gitu ya. Karena di sini tiba-tiba keluar King of Pentacles ya, King of Pentacles tapi dia tidak reverse ya. Jadi aku rasa ini kabar baik untuk kamu ya. Oke, untuk bisa mengobati atau membantumu melupakan, membantumu lepas, membantumu keluar dari situasi yang sakit ini, ya, situasi yang sakit ini,
Oke, di sini kamu disuruh untuk udah deh fokus aja dulu pada karirmu, fokus dulu pada finansialmu, perbaiki finansialmu. Aku yakin deh ketika kamu sudah tidak lagi memikirkan tentang soal cinta, aku yakin di saat itulah kamu akan menemukan cinta, gitu ya. Ya, eh, ketika kayak kita kayak kita nemuin barang. Ketika kita cari-cari tuh barang susah banget ya ketemunya. Tapi ketika kita sudah ada apa ya momen di saat kita sudah lupa dengan tuh barang, tahu-tahu ketemu. Nah, kayak gitu. Jadi, ketika kita tidak mengharapkan sesuatu, sesuatu itu datang, ya, gitu. Tapi ketika kita sangat-sangat mengharapkan sesuatu di sini, ya, sesuatu itu hilang. Kayak gitu deh. Ya, kayak nyari cetikan kuku, ya, kayak nyari kunci, ya. Seperti itu. Ketika kita mencari-cari mereka itu kayak kayak susah banget ketemu, tapi ketika kita nggak mencari mereka, mereka datang. Nah, itu sih pesan Tuhan ya, pesan yang ingin disampaikan ke kamu. Rasa sakit ini sudah Tuhan berikan ke kamu. Tuhan sudah menyadarkan kamu bahwa jangan berlebihan atas segala sesuatunya. Ya, kamu di sini disuruh untuk prioritaskan dulu kehidupanmu. Tidak usah terburu-buru. Ya, sekarang memang kamu inginnya untuk segera memiliki hubungan atau komitmen yang serius. But Tuhan menginginkan kamu untuk memprioritaskan dulu kehidupan kamu. Yes, like that gitu. Ya. Jadi jangan dibuat eh apa ya? Dibuat pusing. Oke, aku mungkin dengan mudahnya berkata seperti ini. But ya di sinilah kamu ceritanya disuruh seperti itu. Gitu ya. Ya. Nah, terus tuh di sini ada Three of Pentacles ya. Tuhan ingin menunda apa sih namanya? Percintaanmu gitu ya. Tapi Tuhan menginginkan kamu untuk memprioritaskan terlebih dahulu finansial kamu, karir kamu gitu ya. Ya, dari kebanyaknya kartu yang tampil di sini. Kartu yang terbuka di sini itu tentang sesuatu yang menyakitkan semua. Tapi tiba-tiba terselip di sini ada kartu yang itu kayak sebagai pencerah gitu loh. Ya, intinya di sini pesan ya. Aku selalu mengambil kartu yang dua biasanya ya, dua kartu terakhir itu adalah suatu pesan dari Tuhan untukmu. Kayak gitu sih ya. Dua kartu terakhir ya, biasanya seperti itu. Di sini tiba-tiba ada King of Pentacles dan apa nih? Three of Swords ya. Tuhan ingin menunda dulu kisah cintamu, tapi Tuhan ingin memprioritaskan dulu tentang kehidupanmu. Seimbang aja dulu dalam kehidupanmu, secara finansial, secara karir ya. Baru ketika itu nanti uh, Tuhan akan memberikanmu juga prioritas tentang cinta. Kayak gitu ceritanya ya. Oke, ini situasi sudah terjadi ataupun belum, ataupun sudah terjadi, ya udah gitu. Memang ini pelajaran yang harus kamu lalui. Memang ini situasi yang harus kamu kerjakan, yang harus terjadi gitu. Jadi ya udah, maka biarkanlah terjadi gitu. Ya, kamu memang di sini harus belajar tentang ini agar kamu juga seimbang secara emosional ya. Kamu akhirnya bisa menjadi lebih dewasa, kamu bisa level up, level kamu itu up gitu ya. Jadi memang memang ya ini situasinya gitu ya. Tuhan ingin kamu mengalami situasi ini. Oke, aku kasih penyemangat aja untuk kamu ya. Entah ini bisa jadi penyemangat untuk kamu atau justru ini hanya kamu anggap sebagai omong kosong, tapi jujur semua orang mengalami situasi ini. Semua orang mengalami penolakan. Semua orang mengalami eh ketidak apa ya? Apa? Ketidak ketidakmampuan untuk bisa mendapatkan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan gitu. Semua orang mengalaminya, nggak cuma you gitu ya. Ya memang ini sebuah pelajaran dari Tuhan untuk kita.
kaum manusia ya untuk mengalami situasi menyakitkan agar kita level up, agar kita dewasa, agar kita paham, agar kita mengerti tentang kehidupan. Ya, kayak gitu ya. Oke, untuk zodiak yang mungkin akan terkoneksi dengan kamu atau terkoneksi dengan pembacaan ini ya, itu ada Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kemudian ada Aquarius, Gemini, dan Libra. Kemudian ada Aries, Leo, Sagittarius. Oke, ada juga tadi udah ya. Ada Cancer, Scorpio, dan Pisces ya. Oke, ternyata kedua belas zodiak ada semua sih ya. Ada semua, jadi tidak menutup kemungkinan semua zodiak akan terkoneksi dengan kamu. Jadi kalian apa itu namanya? Situasikan aja dengan kondisi kalian ya. Untuk zodiak yang dominan dalam pembacaan ini yang terkoneksi dengan kamu, aku lihat apakah ada. Oke, Aquarius. Aquarius, terus Pisces. Kemudian Oke, itu aja sih aku rasa ya. Cuman dua zodiak yang lebih dominan. Tapi it's okay. Nggak harus dua zodiak ini doang yang bisa terhubung atau terkoneksi dengan kamu ya. Pembacaan zodiak Capricorn bisa ke 12 zodiak juga akan bisa terkoneksi dengan pembacaan kamu ya. Oke, sampai sini dulu pembacaan untuk kamu kali ini. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Karena pembacaan aku kan bersifat general dan kolektif. Jadi tidak akan 100% ceritanya sama dengan kamu. Tapi kalian kalau misalnya paham dengan pembacaan ini, kemungkinan ini energi kamu dan bisa resonate dengan kamu ya. Oke, salam sehat untuk kalian semua zodiak Capricorn dan bye-bye.